Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega pemerintahan dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Yana S. Hijri. Kita di agenda Ngupi Nation pada sore hari ini. Kalau kemarin kita berbicara masalah politik, kita sekarang berbicara masalah ekonomi faktual di lapangan. Ada dua pemateri pada hari ini yang menemani saya dan menemani jauh di sana, di tempatnya masing-masing. Yang pertama adalah saya menyebutnya sebagai pengusaha bisnis travel yang memang sudah malang melintang lama beliau di dunia itu. Ada Mas Muad bin Ja'far SP, yang kedua juga sudah malang melintang di dunia pariwisata, sudah lama juga, ada Mas Aan Tri Sulihanto. Nah, saya akan sapa keduanya. Mas Muad, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana kabar Mas Aan? Alhamdulillah, sehat, seger waras Mas. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa sekalian, kalau saya melihat di data World Travel and Tourism Council bahwa bisnis travel dan pariwisata ini dengan adanya COVID-19 ini sangat berdampak. Ini saya melihat ada cukup potensi kehilangan uang di sektor itu cukup besar sekali. Pertama adalah menurut WTCC ada sekitar 2,1 triliun US dollar ya, sektor pariwisata yang anjlok ya. Kemudian industri pariwisata juga bahkan menanggung kerugian sampai 1,5 miliar US dollar, setara dengan 21 triliun sejak Januari 2020 akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian berdasarkan data dari kebijakan makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dijelaskan di Indonesia ini kerugian ekonomi terutama di dua bidang ini mencapai 316 triliun rupiah. Tadi saya juga sudah berbincang di awal dengan Mas Muad sebagai pebisnis di bidang travel dan Mas Aan sebagai pelaku di bidang pariwisata. Ini juga dampaknya memang sangat terasa gitu dan cukup menurunkan ya paling tidak pendapatan bisnis ini selama COVID-19 ini. Nah, saya akan menggali lebih dalam permasalahan ini pada kedua narasumber kita pada hari ini, kolega pemerintahan sekalian, yang nanti akan dimulai 15 sampai 20 menit pertama Mas Muad akan berbicara, setelah itu 15 sampai 20 menit kedua Mas Aan yang akan berbicara. Untuk kali pertama ini saya persilakan pada Mas Muad untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bisnis travel di masa Covid ini. Monggo, saya persilakan Pak Muad. Jadi kalau ngomong masalah pariwisata bisa jadi saya sebenarnya bukan orang yang bisa mewakili ya. Takutnya kalau misalkan mewakili kadang ada egoisme gitu kan. Tapi karena kebetulan memang usahanya banyak bergerak di bidang travel, mungkin saya sebagai salah satu orang yang mencoba menyuarakan sebenarnya. Menyuarakan betapa pedihnya usaha travel gitu kan. Di mana usaha travel benar-benar, kalau saya bilang usaha travel adalah usaha yang paling hancur saat ini. Usaha yang jadi korban paling nyata. Karena kenapa? Coba bayangkan, namanya pesawat nggak boleh jalan, ya kan? Kereta nggak boleh jalan. Sampai hatta travel itu gara-gara PSBB nggak bisa lewat. Di Ngawi ditutup nggak bisa lewat. Travel Surabaya Jakarta itu kan gara-gara saking nggak bisa lewat, travel nggak bisa jalan dan macam-macam, akhirnya ditutup semua. Yang muncul adalah travel underground, travel yang jalan lewat jalan tikus. Jadi keluar dari pintu nggak lewat Ngawi, keluar masuk lewat Bojonegoro, kemudian lewat Blora sampai tahap akhirnya nanti ke Jakarta. Masih bisa sebenarnya teman-teman itu kalau kreatifnya undergroundnya anak-anak travel itu ya,
masih bisa jalan dan masih bisa masuk. Tanpa surat pun mereka masih bisa masuk. Caranya benar-benar ya tidak bisa dipikirkan sama kita. Tuh. Jadi kalau misalkan ngomong masalah terdampaknya, yuk saya bilang sangat terdampak. Gambaran kita nggak usah jauh-jauh. Saya sebagai yang punya usaha di bidang travel itu ya, gambaran dulu sebelum corona biasanya sewa mobil itu pada Idul Fitri itu merupakan momen-momen di mana kita mau panen, Mas Yana. Gimana caranya mau panen untuk menutupi kekurangan defisit pada bulan-bulan yang lain. Kan ada bulan-bulan sepi toh. Ketika sewa mobil sepi dan macam-macam. Itu Idul Fitri adalah momen untuk mengumpulkan itu, panennya itu. Karena kenapa? Pertama, sewa mobilnya itu naik 2 kali lipat. Yang 250 bisa jadi 500. Nah, itu pun posisinya ada minimal order, minimal 5 hari, minimal 7 hari. Bisnis travel ada panennya juga ya? Iya, jadi sekarang kalau saya dulu dari awal membuka usaha ini ada bulan-bulan, misalnya bulan Februari itu ya, bulan Februari adalah bulan yang nggak bisa surplus biasanya, untuk nyicil nggak kuat biasanya, karena ada bulannya pendek, kemudian proyek-proyek sudah pada kelar semua di Januari, habis-habisan itu biasanya sepi. Nah, biasanya bulan-bulan yang surplus itu akan tertutup ketika panen Idul Fitri. Itu tadi. Nah, kejadiannya sekarang, kemarin itu ya, mobilku itu yang keluar nggak ada 15%. Harganya pun tidak naik. Harganya harga corona. Harganya harga normal, 250.000. Bayangkan. Yang biasanya logikanya kita mau ngumpulin uang untuk menutupi menutupi surplus usaha yang sebelumnya, benar-benar itu mobil kecil, Mas Yana. Masuk ke mobil besar lebih gila lagi. Mobil besar itu malah nggak jalan blas. Aku punya HS, punya base, itu nggak jalan blas 2-3 bulan ini. Sama sekali nggak bisa jalan. Soalnya pertama menjadi pusatnya polisi. Iya. Ya, polisi kalau ada mobil besar pasti itu. Kalau mobil kecil masih bisa masih bisa masih bisa nyelintung lah, masih bisa masuk ke dalam-dalam ya. Tapi kalau mobil besar, waduh gampang dilihat. Teman-teman itu kemarin ada 2 mobil HIS-nya tertancap di Polda Metro Jaya. Nggak bisa keluar. Baru boleh diambil setelah Idul Fitri. Itu gara-gara itu. Jadi dari sana sebenarnya kelihatan betapa merananya bisnis travel. Kalau penurunannya berapa persen, Mas Fuad? Nah, itu coba bayangkan yang biasanya mobil keluar itu 15 hari paling minim. Iya. Sekarang paling mentok itu satu bulan 2 kali. Bayangkan. HIS itu biasanya minimal 15 hari nggak keluar sama sekali, apalagi bis tambah. Yang kasihan adalah karena seringnya parkir mobil-mobil teman-teman travel itu ya, kecenderungannya yang terjadi banyak sekali yang ada kerusakan-kerusakan yang tidak dihindarkan ketika itu parkir. Kalau nggak parkir kayak aki seterek, kemudian berdebu, itu tidak pernah terjadi ya. Iya. Tapi ketika corona ini, aki seterek, kemudian mobilnya berdebu, itu banyak sekali. Teman-teman yang kehabisan aki, waduh. Kemarin bis itu malah nggak bisa di starter. Akhirnya ngisi dulu, waduh, gila-gilaan. Akhirnya setiap 2-3 hari malah dipanasi. Jalan-jalan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan pesimis, nggak jadi apa-apa gitu kan. Logikanya kan gitu. Kayak nuruti kita berkeluh kesah, kita berpikir negatif, padahal kan kalau katanya ustadku dulu ya, kan bilang, hari ini sama dengan hari yang kemarin katanya merugi ya kan? Kemudian celakalah orang-orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kan gitu. Iya. Akhirnya kan maka berbahagialah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kan gitu. Makanya bisnis ini harus bisa survive. Artinya bisnis ini tidak boleh berhenti
maka nggak harus boleh berhenti. berinovasi. Kalau misalkan nggak, nah ini sebenarnya kalau misalkan boleh aku ngomong, ini salah satu bukti nyata kehandalan UKM. Iya. Salah satu bukti nyata bahwasannya UKM itu tahan krisis. Iya. Ini buktinya. Jadi UKM itu bisa bermanuver, bisa membuat apa ya, bisa berkelit, bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Iya. Yang mungkin ini tidak akan bisa dilakukan oleh usaha-usaha besar. Mungkin kalau misalkan usaha besar akan mereformasi, memindah brandnya akan kesulitan. Tapi kalau UKM, insya Allah masih bisa karena dia gesit itu tadi. Jadi apa ya? Tough lah ya. Bisa berkelit lah logikanya karena UKM-nya itu tadi. Kalau bahasa kebencanaan itu tangguh lah ya. Iya, harus tangguh ya. Nah, dan kalau misalkan ngambil hikmahnya gitu kan, ngambil hikmahnya itu kan. Kalau aku pernah baca itu kan, ada korelasi positif antara banyaknya pengusaha, entrepreneur dengan majunya sebuah negara. Semakin banyak entrepreneurnya, maka akan semakin maju negara itu. Negara kita Indonesia itu kalau secara secara data jumlah entrepreneurnya masih sekitar 3,1 kalau nggak salah. Tapi sudah mulai berkembang. Padahal kan kita membutuhkan entrepreneur lebih dari 14% sebenarnya untuk menjadi karakter negara maju. Terus yang kedua tadi apa? Setelah yang pertama tadi inovasi di dalam pelayanan, yang kedua itu apa yang dilakukan? Itu tadi. Jadi kan ada tiga karakter. Yang pertama tadi membuka usaha baru. Yang kedua bermetamorfosis dengan usaha yang masih mirip-mirip dengan travel, tapi tidak digarap secara maksimal. Yang terakhir menciptakan usaha yang paket turnya yang berbeda, yang sesuai dengan karakter COVID. Itu tadi kayak paket tour dan macam-macam. Itu tadi kan. Nah akhirnya sebenarnya kalau misalkan kembali ke sini, sebenarnya saya berharap buat para mahasiswa sebenarnya misalkan ya, sebenarnya ini adalah momen yang sangat tepat. Momen yang paling ideal untuk membuka, karena kesempatannya dibuka lebarnya, gimana tahan survive dengan usaha dan macam-macam. Akhirnya ketika kesempatan untuk membuka usaha selebar-lebarnya ini, maka kita harus bisa menggali ide bisnis yang sebaik-baiknya ya. Nah itu tadi. Jadi gimana menciptakan, meng-create sebuah peluang bisnis baru, entah itu apapun sebenarnya, tidak hanya teman-teman di travel, mungkin yang lain bisa jadi karena bisa membuat usaha-usaha yang kira-kira bisa bertahan di pandemi ini. Kalau di teman-teman travel ini bisa jadi kalau misalkan nanti ya ketika mereka membuka usaha baru ternyata berhasil, akhirnya kan dia mempunyai lini bisnis baru, tapi minimal usaha yang dilakukan teman-teman travel itu menutupi kebutuhan dapurnya ya. Nah itu tadi. Dapur ya kan harus tetap mengepul loh. Kalau nggak mengepul ya kelaparan ya. Katanya dulu kan logika tanpa logistik anarkis ya. Zaman-zaman ini sudah 3 bulan berlalu ini, pendapatan Mas Muad sendiri berapa persen yang turun itu? Itu tadi. Jadi kayaknya saya sebenarnya saat ini pula berusaha untuk berterima kasih sebenarnya sama Bapak Jokowi, di mana merelaksasi hutang kita itu. Yang kemarin itu tagihan sedemikian rupa, kita cuma diwajibkan untuk membayar bunganya aja selama 6 bulan. Nah itu sebenarnya sudah sangat membantu. Jadi kebijakan pemerintah yang lain juga membantu ya. Sebenarnya membantu sebenarnya optimisme bisnis travel ini ya. Cuma kadang-kadang ada teman-teman travel yang nggak bisa tersalurkan kebutuhannya. Nggak usah jauh-jauh, misalkan teman-teman driver yang freelance, gitu kan. Kemudian teman-teman yang warna wisata, petik apel, ya kayak gitu kan. Udah nggak ada lagi teman-teman kayak gitu. Udah banyak yang nggak jalan. Mereka mutar otak supaya bisa bertahan di tengah pandemi ini. Kalau Mas Muad ini kan sudah berjalan lama nih. Ini saya ada WA, ada baru saja merintis bisnis travel,
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, langsung kemudian COVID berhenti. Ini bagaimana ini? Wah, kalau Mas Fuad kan mungkin bisa memutar balik ya, karena sudah tahu ruang-ruang yang bisa ada inovasi untuk pelayanan di bisnis travel. Nah, ini yang baru ini gimana ini? Baru saja menyusun strategi bisnis, tiba-tiba datang corona, blak. Ya apes itu. Makanya sebenarnya kan ketiban apes dan macam-macam yo. Gini ya, kalau misalkan seperti itu sebenarnya kan misalkan gawe analisisnya SWOT ya misalkan. Akhirnya kan dia akan mencoba menggali bisnis dengan kekuatan itu tadi. Jadi kan dari tiga karakter bisnis tadi yang muncul, itu kan ada yang buat bisnis baru, kemudian bisnis sampingan atau pertajam bisnisnya, itu kan bisa digali idenya. Gimana bisnis baru ini baru saja nyusun. Iya kan? Itu kan yang tahu posisinya itu kan kita sendiri. Akhirnya kan kita tahu kekuatan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, SWOT peluangnya apa, ya kan? Sama ancamannya apa. Nah, ketika dia melihat bahwasanya ini, ternyata yang bisa tak lakukan adalah karena aku sudah punya mobil, aku punya resource, aku punya macam-macam. Ternyata aku harus jadi ekspedisi. Nah, itu dia yang tahu. Atau dijual balik. Atau dijual. Malah sekarang itu sebenarnya kalau misalkan kita punya uang adalah saat yang tepat untuk beli HIS. HIS harganya hancur, nggak karu-karuan. Iya. Harga HIS dulu di zaman itu sekitar 385 juta. Sekarang di bawah 300 ya. Turunnya 1 juta lebih. Iya. Gila nggak? Nah itu kalau misalkan kita punya uang, beli HIS, diendem, ditahani, kemudian nanti kalau sudah itu dijual. Untungnya, sekarang orang-orang yang butuh uang banyak, harga corona nggak karu-karuan. Untuk sesi yang kedua, ini juga tidak kalah, menurut saya, menarik ya untuk didiskusikan pada hari ini. Yaitu adalah bisnis pariwisata. Kalau tadi travelnya, kendaraannya, sekarang adalah DTW, ya, daerah tempat wisatanya, yang hampir 3 bulan ini mati. Daerah tempat wisata itu jelas disupport dengan hotel, disupport dengan resto, disupport dengan ya hal-hal lain yang mendukung bisnis pariwisata itu sendiri, makanan dan lain sebagainya itu. Oke. Saya kira 15 menit, 20 menit ke depan, saya persilakan untuk Mas Aan menjelaskan hal ini. Monggo Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Yana untuk kembali normal gitu ya. Jadi yang disampaikan juga inovasi atau inisiatif lokal yang dilakukan juga memang ya mau nggak mau harus dilakukan itu. Tapi yang lebih penting sebenarnya kalau saya kembali ke tema yang disampaikan sama Mas Yana beberapa waktu lalu, kalau optimisme memang harus ada, tapi memang melihat kondisi kita seperti sekarang, gitu ya, Indonesia penanganan COVID-nya seperti apa, begitu, terus kemudian jumlah positif dan segala macam itu juga masih tidak jelas karena memang data dari pemerintah juga masih membingungkan begitu, belum lagi tentang simpang siur yang ada di daerah. Kalau saya sih sebenarnya lebih berpikir bahwa untuk industri pariwisata secara umum sebenarnya nggak hanya DTW, nggak hanya daya tarik wisatanya, itu kita lebih realistis. Artinya jadi optimis iya, tapi memang harus untuk saat dalam waktu dekat ini kita mesti lebih realistis. Artinya begini, jadi berbagai macam batasan-batasan terkait dengan COVID ini juga harus disikapi dengan baik begitu. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya sebelum saya bercerita lebih lebih dalam. Jadi sebelum masuk ke bagaimana bisa lebih realistis, kita harus memahami ini dulu sebenarnya bahwa di pariwisata itu rantainya itu banyak. Gitu ya. Kalau tadi Mas Mu'ad tadi itu menjadi satu bagian dari rantai pariwisata. Jadi mulai dari proses orang ingin berkunjung ke salah satu destinasi atau daya tarik, itu mereka sudah melakukan riset, booking, hotel dan segala macam sampai akhirnya booking kendaraan dan seterusnya.
sampai mereka menikmati pariwisata, menikmati liburan, menikmati wisata. Nah, dari situ itu membuktikan bahwa pariwisata ini tidak berdiri sendiri. Pariwisata itu sifatnya borderless, artinya ya semua disiplin ilmu bisa masuk ke pariwisata gitu. Nah, terkait dengan itu makanya yang terdampak dari pariwisata karena rantainya sebegitu banyak, satu rantai itu terdampak maka akan berpengaruh ke yang lain. Nah, jadi makanya ini jadi lama gitu ya. Yani semoga teman-teman di lapangan atau di level tapak ini juga bisa bersabar gitu dengan inisiatif-inisiatif lokal seperti yang tadi dibilang sama Mas Muad. Oke, selanjutnya seperti apa? Next, Mas. Jadi kalau kita bicara secara global di Indonesia, bukan global ya, secara Indonesia itu target wisatawan Nusantara seperti itu bisa dilihat. Terus kemudian devisa dan seterusnya seperti itu. Kemarin wisatawan mancanegara 18,5 karena ditarget sama pemerintah 20 juta wisman, nggak dapatnya 18,5. Nah, ada banyak faktor, salah satunya juga terkait dengan bencana. Nah, di tahun kemarin Bali sebagai salah satu penyumbang wisatawan mancanegara yang banyak itu juga menjadi turun karena Gunung Agung itu meletus gitu. Nah, di tahun ini lebih parah lagi sebenarnya karena pandemi ini bersifat global seluruh dunia, akhirnya terdampak banget gitu. Lanjutnya, Mas. Jadi ini sedikit tentang virus corona. Mungkin ini sudah banyak referensi terkait dengan ini ya. Mungkin bisa dilanjutkan aja. Jadi untuk year to year, untuk pendapatan di industri pariwisata berdasarkan data itu per Maret, itu mengalami penurunan, nggak hanya di Indonesia. Jadi Asia itu penurunan dari tahun 2019 yang kuning, itu segitu angkanya, yang sekarang seperti ini. Demikian juga di banyak negara. Jadi virus corona ini membuktikan, ini juga jadi lesson learn buat kita bahwa siapapun yang berbisnis di industri pariwisata harus menyadari bahwa pariwisata itu adalah suatu bisnis yang rentan. Jadi rentannya kenapa? Jadi ya kalau dihantam COVID seperti ini sudah hancur gak karu-karuan, ini level global. Kalau level lokal gunung meletus. Kalau misalnya di Amerika ada 7-Eleven itu 9/11 itu langsung ketat banget. Terus bom Bali dan segala macam. Nah, itu pariwisata tergoncang banget yang seperti itu. Nah, ini dampaknya seberapa jauh. Nah, ini kalau level global itu bisa dapat dilihat itu di grafik itu bahwa data dari UNWTO, Organisasi PBB untuk pariwisata, itu penurunan sampai 60-80% all the world, seluruh dunia. Terus kemudian seluruh dunia 100% destinasi wisata tutup. Nah, belakang rentetannya itu kan berpengaruh ke banyak hal. Kemudian kalau di Indonesia, data dari Kemenparekraf itu kunjungan wisatawan Indonesia turun 87% dan kayaknya akan berlanjut. Lanjut, Mas. Jadi selain itu juga ini saya dapat data dari Reuters itu terkait dengan dampak juga. Jadi orang sekarang nggak mau makan di luar, terus kemudian penerbangan turun, bisnis turun dan seterusnya. Jadi memang sangat berdampak. Next, Mas. Dari situ ini sebenarnya yang maksud saya lebih realistis, bukan optimis. Jadi lebih realistis bahwa sebenarnya adalah apalagi untuk DTW. Jadi keywordnya itu clean. Jadi itu disampaikan di situ bahwa the most important word in the hospitality industry is clean. Jadi pokoknya sekarang ngomong bersih deh. Mau Mas Muad kalau mobilnya harus bersih, bisnya harus bersih dan lain-lain. Destinasi wisata dan seterusnya. Akhirnya kan muncul standar-standar itu. Harus bersih, ada social distancing, physical distancing, health screening dan macam-macam, masker. Nah, kemarin Indonesia muncul 3 itu, CHS itu, cleanliness, health and safety. Nah, itu yang nanti akan Berarti industri pariwisata sebelumnya nggak bersih ya? Kalau secara umum bersih, Mas, tapi Ya. ini lebih ditingkatkan, kurang lebih seperti Ya. itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sana, ke yang lain-lain, kita bahwa global pandemi ini
itu di dunia ekowisata, karena kebetulan saya praktisi ekowisata, itu justru sebenarnya malah menguntungkan di kami. Ya walaupun nanti kita akan mendapatkan keuntungannya itu kemudian. Karena di pariwisata ini ada 5 hal prinsip utama. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu prinsip konservasi. Jadi karena dampak COVID ini, yang awalnya destinasi-destinasi wisata yang ramai, yang menerapkan mass tourism gitu ya, Pantai Kuta, terus kemudian Coban Rondo dan lain-lain lah ya, itu kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Nah, pasca COVID ini, setelah COVID itu banyak teman-teman saya di jejaring itu bercerita bahwa sekarang misalnya contoh di Baluran itu satwanya yang jarang terlihat sekarang sudah muncul. Kenapa? Karena selama COVID 3-4 bulan ini nggak ada manusia yang wirawiri di situ. Terus kemudian di Raja Ampat, saya kemarin dapat video dari teman jejaring di sana juga, itu dengan sangat mudah melihat ikan-ikan. Gitu kan, ikan-ikan yang seliweran itu dengan mata telanjang dapat dengan mudah dilihat. Itu. Jadi itu. Terus yang kedua ada prinsip pelibatan masyarakat. Community development di situ menjadi penting. Jadi teman-teman bicara soal ekowisata kalau nggak ada Komdev nggak mungkin. Selanjutnya prinsip ekonomi. Bagaimanapun juga tourism is business. Kalau ekonomi nggak dipikirin ya nggak mungkin, gitu kan. Jadi itu tadi. Selanjutnya ada namanya prinsip edukasi. Nah, edukasi di sini adalah terkait dengan memberikan experience lebih terhadap wisatawan. Jadi ada edukasi di situ. Edukasi terkait dengan apa? Edukasi metodenya seperti apa? Metodenya interpretasi. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman pemandu, baik pemandu lokal maupun pemandu yang nggak lokal lah, banyak. Nah, itu. Jadi bagaimana pemandu itu menjelaskan tentang menginterpretasikan tentang pemberdayaan masyarakat, tentang konservasi, lingkungan, budaya, dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bicara wisata alam, wisata budaya, dan seterusnya, aset utama dari pariwisata itu adalah alam, budaya, dan lain-lain. Itu, kecuali yang artifisial ya, Kak Tempak, dan lain-lain. Kemudian ada lagi ada prinsip wisata. Nah, di prinsip wisata ini yang tadi itu ada hospitality dan seterusnya. Oke, Mas, bisa dilanjut. Nah, peluangnya banyak. Jadi sekarang kalau kita bicara soal peluangnya ekowisata, tadi disinggung sama Mas Muad tadi, sebenarnya ya yang jalan-jalan sendiri orang itu yang akan dinikmati. Ini masih prediksi ya, tapi kemungkinan akan seperti ya hiking. Jadi karena di ekowisata itu ada yang namanya carrying capacity. Ya. Jadi kalau mau katakan ibarat kata kayak Bromo gitu ya, di Pananjakan itu orang nyaman untuk lihat sunrise, orang nyaman untuk lihat pemandangan itu dalam satu tempat itu hanya 50 orang, ya jangan dimasukin 200 orang kan begitu. Betul. Nah itu. Jadi apalagi setelah ada COVID ini akan menjadi sebuah momentum untuk memberlakukan itu. Itu bisa dibuat SOP barangkali ya oleh pemerintah untuk membatasi masyarakat yang akan hadir di sana ya. Minimal betul. Meskipun tidak banyak menghasilkan pendapatan, tapi kan terus minimal secara ekonomis gitu ya. Betul. DTW itu terus dapat pemasukan gitu ya. Betul. Tapi ini juga karena memang ini beberapa jam yang lalu saya juga diundang meeting itu terkait dengan carrying capacity di Bromo, Tengger, Semeru. Jadi mereka sudah mempersiapkan. Kalau di Semeru sudah, di Gunung Semeru, di Gunung Gede, Rinjani itu sudah melakukan itu. Kalau yang berbasis masyarakat di Pantai Tiga Warna di Malang Selatan itu sudah melakukan itu, ada carrying capacity dan kalau kita bicara soal COVID itu akan lebih mudah di tracking. Jadi kan semua serba online sekarang. Jadi mereka reservasi online, ketika datang mereka cek, menerapkan protokol COVID dan seterusnya. Itu secara teori akan lebih mudah. Nah, jadi tantangan adalah justru kenormalan barunya sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Hanya mungkin bagi mereka yang belum bisa secara online, hari ini kemudian itu terjadi. Iya, betul. Ya. Itu hari ini akan jadi momentum untuk itu. Jadi begini, kan 1 bulan terakhir ini di teman-teman jaringan ini juga sedang sibuk untuk memikirkan bagaimana protokol kesehatan COVID ini di destinasi mereka. Jadi
termasuk kemarin juga diundang untuk teman-teman EJEB ini juga diundang untuk berdiskusi terkait itu dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Artinya ya ini sedang berbenah. Jadi kalau mempersiapkan terkait protokol itu, mereka sudah berbicara soal itu. Mereka akan melakukan itu. Tapi yang menjadi tantangan adalah implementasi di lapangan. Ya. Nah, implementasi di lapangan ini yang nanti yang yang akan menjadi challenge buat teman-teman itu, teman-teman destinasi wisata. Kami sering banyak ngasih masukan ke ke destinasi wisata di jejaring kami. Cuman ya itu tadi, semua kembali nanti pada akhirnya juga akan pasar yang menilai gitu kan. Pasar yang akan menilai ya. Ini kita kalau lihat karakter orang Indonesia ya sebenarnya destinasi wisata yang tanpa protokol COVID pun sebenarnya ya tetap aja akan didatengin. Tetap aja. Banyak itu nggak hanya di Jawa, di seluruh Indonesia. Saya dengar pantai-pantai yang ada di Malang Selatan sudah buka itu. Balekambang, Gua Cina. Betul, ya, tapi tanpa protokol kesehatan ya. Jadi kalau orang dibilang reboundnya dari pariwisata yang sudah berhenti 3-4 bulan ini akan terjadi di situ. Nah, makanya itu nanti akan diprediksi second wave-nya dari COVID ini akan terjadi gitu loh. Gitu. Jadi apalagi kalau berbicara pengunjung DTW, daerah tempat wisata atau wisatawan. Menurut Mas Aan sendiri, kita lebih mengedepankan wisatawan asing yang bisa diatur dengan protokol kesehatan atau wisatawan dalam negeri, ya, yang tahu sendiri warga plus 62 ini kan unik gitu loh. Ya, iya betul. Kira-kira gimana itu? Jadi makanya tadi saya bilang kita mesti realistis gitu ya. Pun ketika misalnya kita menerapkan protokol-protokol itu juga tidak harus menyusahkan. Karena begini, wisatawan sebenarnya juga nggak boleh egois, ya kan? Pebisnis juga nggak boleh egois. Karena begini, ketika teman-teman itu datang ke satu destinasi wisata tanpa melakukan protokol protokol kesehatan itu, apakah teman-teman berpikir bahwa misalnya ada yang reaktif atau ada yang positif, OTG itu ya, orang tanpa gejala. Ya, ketika masuk ke destinasi wisata, ya kan, pemandu lokalnya kena, misalnya penjual di warung juga kena. Terus kemudian, terus kan mungkin kalau orang pebisnis yang bicaranya hanya bisnis as usual gitu, yang cuman bisnis tok ya, mereka nggak ngurus gitu kan, cuman mikir ya pokoknya cuannya masuk kan begitu. Tapi tapi kan dibalik itu bahwa makanya yang diprediksi itu adalah ketika itu berlaku nanti nggak bisa dikontrol dengan baik, maka second wave dari pandemi COVID ini akan terjadi. Gitu. Kalau kemarin mungkin Surabaya di Indonesia pasca Lebaran itu terjadi peningkatan gitu ya, bisa jadi nanti setelah pelonggaran semuanya ini bisa jadi akan terjadi lonjakan pasien positif COVID juga gitu. Kenapa nggak kemudian asosiasi bisnis travel ini berkumpul terus kemudian memberikan advice gitu ya, saran pada pemerintah agar mereka tetap bisa berjalan, tapi kemudian dengan melalui jalan-jalan yang tadi Mas Muad katakan sehingga legal akhirnya. Benar, inilah istimewanya orang Indonesia itu. Istimewanya orang Indonesia, saling jegal menjegal dalam tanda kutip loh ya, saling jegal menjegal. Gak usah jauh-jauh, wisatanya Mas Aan ke Bromo itu kan ya. Mulai dari harga 350 ya satu orang, sampai sekarang muncul cuma 150-200 per orang, iya nggak? Itu kan hancur-hancuran harga. Gimana bisa salah satu cara jualan yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang bayi pun adalah menurunkan harga, banting-bantingan harga. Nah, itu yang biasa dilakukan. Jadi menjual harga semurah mungkin sampai teman-temannya dia itu nggak memikirkan jangka panjangnya. Yang penting cuan sekarang jalan, dapat 25.000 jalan, nggak mau mikirkan namanya kampas kopling, nggak mikir itu, nggak mikir, pokoknya cicilan cukup gitu kan. Tapi yang terjadi ya, padahal kan banyak sebenarnya yang perlu ada jangka pendek, ada yang jangka panjang kan. Jadi yang itu yang kadang-kadang longso gitu kan, orang-orang yang sudah jalan sedemikian rupa, kita berusaha memaintain harga, kemudian dihancurkan harganya sedemikian rupa, ya itu tadi gak karu-karuan. Makanya tapi ya semoga makanya itu tadi
ketika kita kreatif ya, ketika kita mencoba untuk menemukan solusi, nah itu tadi. Iya. Nah, salah satu syarat untuk bisa bertahan di masa pandemi ini sebenarnya yang pertama adalah itu tadi, sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua mungkin yang perlu ditambahkan adalah semuanya bisa dibasickan secara online ya. Itu tadi, pembayaran dia melalui online, proposal yang masuk bisa melalui online, kan. Kemudian apalagi ya, semuanya bisa secara tatap muka, nggak lagi kita menyebarkan proposal yang door to door sedemikian rupa, gitu kan, yang meminimalisir itu. Nah, sebenarnya kita harus bisa meng-create proposal yang sedemikian bagus yang bisa disampaikan mudah, gitu kan. Gimana kita bisa menyampaikannya secara ketemu konsumennya lebih mudah. Nah, itu kan yang perlu di-create sebenarnya, gimana tip-tipnya kita bisa mencapai ke konsumen sampai sedemikian rupa. Nah, tantangannya adalah ini tadi, harganya naiknya gak karu-karuan ini. Kalau misalkan sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh Mas Aan, aku yakin jelas harganya naiknya gak karu-karuan. Operasional meningkat ya. Operasional meningkat, gak usah jauh-jauh. Sekarang kalau high ace yang biasanya isinya 14, paling mentok sekarang diisi 7 sampai 10 orang. Tengahnya ditutup semua, nggak bisa jalan. Nah, itu kan otomatis ada cost-nya yang lebih. Ya, cost-nya lebih. Padahal kalau misalnya kita berbicara masalah harga, orang Indonesia sangat sensitif ya. Iya. Sensitif banget ya. Beda 1.000 2.000. Waduh. Iya. Nih, kita mengaca ke Traveloka ya. Nggak usah jauh-jauh, Traveloka. Traveloka itu mereka memotong marginnya separuh. Akhirnya memukul habis teman-teman travel tiketing secara konven. Yang untungnya 15.000 sama Traveloka dipukul cuma 7.500. Nah, ketika dipukul 7.500, siapa bisa bertahan dengan gempuran Traveloka kayak gitu? Traveloka enak ya. Dia bisa jalan seluruh Indonesia. Nah, sedangkan kalau misalkan travel-travel kayak kita atau kayak yang jualan tiket yang Haryono atau menyebutnya yang lain yang secara konvensional jualan, ya mereka lebih baik nggak usah jauh-jauh. Mas Yana sendiri paling kalau pesen tiket sekarang paling ke Traveloka. Ya betul. Ya karena memang tidak ada aplikasi lain, dan kalaupun ada aplikasi, saya tanya juga, kalaupun ada aplikasi yang dibangun oleh teman-teman di lokal, itu kan harus memenuhi persyaratan OJK. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan OJK ya nggak bisa. Makanya aplikasi di daerah, teman-teman di lokal ya kalah dengan aplikasi online yang dimiliki oleh. Nah, ini satu hal nanti yang akan saya bicarakan juga ini. Ini sudah masalah perilaku pasar ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu tadi kalau misalkan saya ingin tanya Mas Muad. Kan Mas Muad ini mestinya kan ada masuk ke dalam satu asosiasi dong, pengusaha travel. Masa apakah tidak ada di asosiasi itu pembicaraan khusus terkait dengan satu protokol kesehatan, yang kedua bahwa bisnis ini harus berjalan, maka perlu ada hal-hal yang harus disiapkan oleh para pebisnis itu, sehingga kemudian bisnis travel itu menjadi bisnis yang tadi tidak kalau ceritanya Mas Muad tidak karuan gitu loh, harga bisa dibanting-banting ini. Ya, kalau berbicara masalah asosiasi dan macam-macam ya, larinya adalah kecenderungan yang terjadi di teman-teman travel sekarang survive dulu ya. Gimana kita bisa bertahan? Jadi survive, kemudian itu tadi berbagai macam langkah yang dilakukan oleh mereka untuk bisa bertahan menghadapi gempuran ini. Mereka berusaha untuk menemukan solusi-solusi dapur mengepul. Untuk ketemu sama teman-teman, kecenderungan larinya adalah berkeluh kesah sebenarnya. Masih curcol ya. Curcol. Energinya energi negatif sebenarnya. Makanya itu tadi. Makanya itu kan saya optimisme yang ingin dibangun malah hancur ya, ambiar ya. Yang biasanya waduh, Mas, mobilku nggak pernah jalan sama sekali, akhirnya entek misalkan ya kan ya. Akhirnya kan sekarang namanya tempat duduknya yang biasanya itu sekarang berdebu, waduh gak karu-karuan. Namanya sampai akhirnya kan mungkin yang bisa dilakukan teman-teman misalkan
bareng-bareng manasi bis, jalan-jalan puter-puter Malang gitu kan. Supaya nggak terjadi kerusakan dan macam-macam. Nah, itu tadi. Makanya boleh nambahi Mas Yana. Ya, silakan Mas An. Menarik ini. Jadi terkait dengan kayak asosiasi gitu ya. Kalau transport itu kalau nggak salah ada Asperda kalau nggak salah. Iya. Asperda, terus ada macam-macam kalau transport. Terus kemudian PO Bus ada sendiri. Terus kemudian sebenarnya kalau asosiasi artinya Mas Aan, asosiasi itu kan sebenarnya memberikan certified ya. Betul. Certified ya, tidak hanya bahwa perekonomian itu harus berjalan, persaingan juga harus seimbang kan gitu. Sehingga tidak ada yang gap gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya begini, kalau ngomong asosiasi, mau transport, mau hotel, restoran, PHRI, HPI atau apapun itu sebenarnya memang core-nya mereka sebenarnya melakukan penguatan internal, harusnya, ya kan. Cuman challenge yang ada di sekarang adalah itu belum sepenuhnya terjadi. Jadi kayak kemarin misalnya, awal-awal ketika kita ada COVID itu kan terdampak semua, ya kan? Iya. Dihantam semuanya, ya. Terus kemudian asosiasi sudah melakukan sesuatu sebenarnya. Hotel sudah melakukan sesuatu, teman-teman pemandu HPI sudah melakukan sesuatu. Terus kemudian asosiasi destinasi juga sama. Cuman ya itu tadi ternyata yang jadi tantangan adalah implementasi di lapangan. Ketika himbauan, jadi sifatnya cuma sekedar himbauan. Betul, dari pusat pun seperti itu. Nah, yang dibikin rancu di kita adalah himbauan itu disampaikan, ya kan, tapi tanpa ada penegakan hukum. Saya kira podo ya. Jadi yang pertama nggak ada penegakan hukum, yang kedua stimulan untuk membantu teman-teman yang di lapangan ini juga tidak cukup banyak gitu loh, tidak mampu menggantikan itu. Katakan kok misalnya pemandu itu kemarin juga dapat bantuan dari Kemenparekraf gitu ya. Yang dikoordinir sama teman-teman asosiasi gitu ya. Ya mereka dapat 300-200 ribu plus sembako gitu kan. Nah, tapi satu kali dalam beberapa ini kan gimana coba? Ya 2-3 hari udah habis itu. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi sebenarnya asosiasi sudah melakukan selama mereka bisa sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kalau katakan Mas Muad gitu ya, ikut Asperda gitu ya, dekat sama ketuanya katakan begitu. Ya, yang ngerti kebijakan begitu, nanti turunan dari kebijakan dari pemerintah yang ngerasain ya itu aja gitu loh. Nah, sementara teman-teman yang di level tapak itu kadang enggak, yang di level tapak, yang lain-lain kadang juga enggak berasa. Kalau Mas Muad mungkin ingat ketika dulu waktu ada Batavia Air yang kolaps, ya kan? Berapa tiket yang sudah kita jual, gitu kan? Duitnya nggak balik, ya kan? Sementara peran dari asosiasi itu kemana? Kan begitu. Mestinya ya mungkin dia jadi intermediari ya. Untuk menjembatani ya. Betul. Ya mungkin itu sudah dilakukan, tapi kan yang di level tapak kadang susah untuk mengakses itu. Gitu. Teman-teman yang mungkin yang tidak tergabung di asosiasi atau yang tergabung di asosiasi tapi tidak aktif ya kan, dan macam-macam kategorinya itu, sehingga mereka tidak bisa merasakan kebijakan yang didapat dari pemerintah melalui asosiasi tersebut. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya ketika menghadapi seperti ini memang bertahan kemudian mempertajam peluang pasar gitu. Sebenarnya kalau misalkan peluang pasar seperti apa yang kira-kira bisa kita layani, karena misalkan saya nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan kita berbicara masalah travel, Mas Yana ya, ada kecenderungan yang darat ya, konvensional itu prosesnya mereka sepertinya tidak mau menerima pembaruan dalam tanda kutip ya. Banyak yang mereka itu semuanya serba via telepon aja. Secara online mereka benar-benar manual banget. Nah itu kan. Kemudian sedangkan konsumen sekarang sudah milenial. Milenial banget kan. Hal-hal semacam itu akhirnya memunculkan konsep gimana ya? Kalau misalnya aku buat konsep yang kira-kira bisa menjembatani teman-teman yang konvensional ini dengan anak-anak yang milenial. Nah itu kan. Akhirnya aku punya gambaran misalkan itu ya, punya gambaran ke depan. Aku kepingin membuat kayak misalkan Traveloka misalnya.
Traveloka tapi modelnya kayak cuma darat dan bisa menjadi tulang punggung itu. Nah, banyak ide sebenarnya. Kalau misalkan kita mau menggali ide, akan muncul sebenarnya. Nah, itu kembali semua. Untuk bisa bertahan, kita harus bisa lihat kekuatan kita bisa lihat kelemahan kita, peluangnya apa, bisa bertahan menghadapi ini tadi. Kalau misalkan nuruti kehadiran pemerintah, nuruti masyarakat membeli produk kita, itu masih lama ya. Gimana sekarang kita bisa bertahan? Ya caranya, apakah kita memang harus menciptakan produk baru atau bisa itu tadi? Nah, biasanya teman-teman yang menciptakan produk baru atau bekerja di bidang yang baru, mereka sebelumnya memiliki pengalaman itu. Teman saya yang jualan dok asin itu sebelum mereka bawa tur ke Jogja, bawa tur ke Bali, memang jualan dok asin. Akhirnya mereka kembali ke sana. Iya. Kembali ke teman-temanku ke usaha semula ya. Ya, maksudnya itu yang bisa dilakukan karena peluangnya di sana ada. Nah, kenapa saya bilang perlu kita membuka lini bisnis yang baru? Ya, itu tadi. Satu, harapan itu bisa bertahan. Dapur mengempul. Tapi katanya makku kalah cacak menang cacak. Ternyata ketika kita menurunkan usaha baru, ternyata bisnis itu jalan. Kan alhamdulillah. Akan menjadi sebuah bisnis yang baru yang secara bene itu menghidupi kita. Kemudian nanti ketika travel pariwisata sudah mulai normal, gitu kan, itu tadi bisa jadi brand yang bisa kita lakukan. Karena itu tadi, makanya penggalian ide, semangat kreativitas yang menjadi semangat entrepreneur, semangat wirausaha itu perlu dipertajam lagi. Ya apa caranya menciptakan bisnis plan yang bagus, diriset sedemikian rupa untuk bisa bertahan. Apakah harus berdamai dengan COVID ataukah harus melawan COVID? Nah, kira-kira apa Mas Aan? Silakan. Jadi begini, kalau menurut saya itu yang disampaikan Mas Muat tadi itulah bagian dari adaptasi, ya kan? Bagian dari adaptasi seperti apa pelaku pariwisata ini berbuat menyikapi COVID. Yang pertama, yang kedua, kita harus menyadari bersama bahwa bisnis pariwisata ini adalah sesuatu yang rentan. Jadi sesuatu yang punya banyak kelemahan, sehingga tidak bisa dijadikan bisnis utama. Itu baik mulai dari hulu sampai hilir sebenarnya. Nah, terkait dengan itu, bagaimana stakeholder ini mampu untuk mengatasi atau beradaptasi atau berdamai, ya saya pikir harus bekerja bersama. Artinya dalam masa pandemi ini akses sosial kita lah sebenarnya yang paling kuat. Silakan Mas Muat terakhir closing statement sebagai pebisnis travel ini yang berpengalaman. Kalau misalkan ini sebenarnya harapan kita sih sebenarnya ya kepingin cepat segera berakhir ya. Pandemi ini jangan sampai berlarut-larut dan macam-macam. Tapi yang jelas kita harus berpikiran optimis. Optimis. Kita berpikiran berpikiran yang meniadakan, kalau katanya teman-teman kemarin itu meniadakan mental block katanya. Karena ketika kita berusaha memandang segala sesuatunya secara positif, nanti akan muncul ide-ide yang kira-kira bisa jadi pijakan kita, mencoba untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Dan kalau bisa ya segera ini, yang teman-teman yang punya keahlian di entrepreneur yang baru segera mulai dari sekarang. Segera kita action, kita buat bisnis plan sebaik mungkin, gitu kan? Yang paling penting adalah take action langsung, karena kalau bisa dibilang planning sebaik-baiknya akan nol besar ya kalau nggak ada langkah untuk merealisasikan. Inilah diskusi baru kita, diskusi online kita. Ya. Orang bertanya pun tidak bisa ya karena saya bacakan dari pertanyaan-pertanyaan di live chat. Gitu. Baik, terima kasih Mas Muat atas informasi, atas berbagai hal yang disampaikan pada hari ini. Demikian juga Mas Aan, sangat menarik sekali. Makanya kemudian
pada hari ini judulnya optimisme. Ya, kalau kita terus-terusan pesimis, ya dengan keadaan, dengan kondisi yang sudah semakin tidak pasti, ya disruption tadi itu, disrupt ya, tidak pasti, ketambahan dengan COVID ini tidak pasti lagi. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang baru gitu, sehingga bagi saya ya lebih baik kita optimis bagaimana membangun beradaptasi dengan berbagai hal yang justru kita akan bergerak, terus bergerak, sehingga perekonomian terus berjalan, sehingga bisnis travel, bisnis pariwisata juga tetap berjalan, ya semuanya nanti akan masuk ke dalam satu kondisi yang kembali lagi normal gitu. Saya kira seperti itu. Nah, kolega pemerintahan, saya kira itu yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pada hari ini, Ngupi Nation kali ini. Kita akan kembali lagi, kolega pemerintahan, di Ngupi Nation yang lain dengan permasalahan-permasalahan yang memang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan kita harus memberikan solusi, ya. Karena kalau hanya berdiskusi tanpa ada solusi, ya kita pun juga tidak bisa bergerak dengan itu. Saya kira itu. Terima kasih Mas Aan dan Mas Muad. Saya tutup Ngupi Nation pada sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.